Minggu adik-adik, apa kabarnya semua? Siap untuk ibadah hari ini? Pasti siap ya. Kita mulai yuk, kita mulai dengan menyapa Tuhan Yesus dengan lagu Selamat Pagi Bapa. Iya adik-adik, Tuhan sudah pelihara kita dari hari ke hari, dari menit ke menit, dari jam ke jam, dari waktu ke waktu. Banyak hal yang Tuhan Yesus berikan kepada kita yang kita patut syukuri sesuai dengan lagu tadi. Ada matahari bersinar, ada burung-burung. Wah, hebat sekali cintanya Tuhan. Nah, ada satu lagu lagi nih yang menunjukkan bahwa cintanya Tuhan sangat hebat buat kita. Kita nyanyi lagi yuk lagunya Tanda Paku di Kaki dan Tangan. Tanda cintanya Tuhan.
Kita sudah nyanyi 2 lagu nih. Kita sudah memuji nama Tuhan. Sekarang waktunya mendengarkan firman Tuhan. Kali ini yang akan membawakan cerita adalah Kak Dian. Adik-adik, dengarkan dengan baik ya ceritanya. Sebelum mendengarkan cerita, kita harus ngapain ayo? Iya, kita harus berdoa dulu sebelum mendengarkan firman Tuhan agar Tuhan dapat membimbing kita mendengarkan dengan baik. Mari kita berdoa yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini Tuhan boleh menuntun kami untuk dapat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, berkati kami supaya kami dapat mendengarkan dengan baik dan kami juga bisa mengerti apa yang Tuhan mau sampaikan untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, setelah Yudas mengkhianati Yesus, akhirnya Yesus ditangkap. Selain ditangkap, Yesus juga mengalami hukuman yang sangat berat seperti para penjahat. Dia diolok-olok, dipukuli, dicambui hingga babak belur. Padahal Yesus kan tidak melakukan kejahatan apapun. Para prajurit itu membawa Yesus keluar dan menyuruhnya mengangkat kayu salib. Awalnya ibu mengangkat kayu salib itu, tetapi karena siksaan yang terus ia alami, lama-lama Yesus tidak kuat. Ia jatuh berkali-kali karena balok kayu salib itu sangat berat. Kondisinya makin lama makin melemah karena selain mengangkat kayu salib itu, ia juga harus menerima hukuman cambuk dan pukulan berkali-kali. Namun adik-adik, Yesus tidak menyerah begitu saja. Yesus terus berusaha mengangkat kayu salib itu, meskipun sepanjang jalan banyak orang-orang yang mencemooh, banyak orang yang meludahi dia. Nah adik-adik, karena kegigihan Yesus ini, prajurit akhirnya menawarkan bantuan kepada Yesus. Prajurit itu memaksa seorang bernama Simon untuk menggantikan Yesus memikul kayu salib. Simon ini berasal dari Kirene. Prajurit itu membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang artinya tempat tengkorak. Lalu, mereka berusaha memberi anggur bercampur mur kepada Yesus, tetapi Yesus menolaknya. Akhirnya, Yesus disalibkan. Salib Tuhan Yesus ditegakkan oleh para prajurit di atas bukit. Para prajurit itu tertawa dan saling berebut pakaian Yesus. Pakaian Yesus dikoyakkan menjadi 4 bagian dan mereka mengundi untuk mendapatkannya. Hari jam 9 ketika Yesus mulai disalibkan, ditulislah di atas salib itu, Raja orang Yahudi. Adik-adik, bersama dengan Yesus disalibkan, ada juga 2 orang penjahat, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kiri. Peristiwa ini mengenapi nas Alkitab yang berbunyi, ia terhitung di antara orang-orang jahat. Orang-orang yang lewat di situ menghina Yesus dan mereka bilang, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib, selamatkanlah dirimu." Imam-imam kepala bersama ahli Taurat juga mengejek Yesus. Mereka bilang, orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Orang-orang yang mengejek itu sungguh keterlaluan. Jam 12 siang terjadilah kegelapan di seluruh daerah itu. Berlangsung sampai 3 jam kegelapan itu. Berseluruh Yesus dengan suara nyaring, "Eloi, Eloi, lama sabachthani." "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Mendengar perkataan Yesus, beberapa orang berkata, "Lihat, ia memanggil Elia."
Lalu seorang prajurit datang membawa bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, mencucukkannya pada sebatang buluh, dan memberi Yesus minum serta berkata, "Kita tunggu dan lihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia." Adik-adik, kata-kata itu adalah kata-kata ejaan untuk Yesus. Lalu Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ia berseru, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Saat itu juga tabir suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Kepala pasukan yang melihat kematian Yesus akhirnya sadar bahwa Yesus adalah Allah. Kepala pasukan itu berkata, "Sungguh, orang ini anak Allah." Di dekat Yesus disalib berdiri pula Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, serta saudara-saudara Yesus yang lain. Mereka semua telah mengikuti Yesus dan melayaninya waktu di Galilea. Ada juga beberapa perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Adik-adik, di Bukit Golgota, Yesus menyatakan cintanya kepada manusia. Ia mati demi kita umat manusia yang penuh dengan dosa. Ia mati untuk menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Salib yang berat itu dipikulnya. Air anggur yang asam diteguknya demi cintanya kepada seluruh umat manusia. Di atas kayu salib, para murid dipersatukan. Yesus telah berkorban untuk kita. Lantas, apa yang harus kita lakukan untuk membalas kasih-Nya? Tentu saja kita tidak dapat membalas kasih-Nya. Namun, Yesus mau kita bersyukur karena pengorbanannya di kayu salib. Yesus mau supaya kita tidak lupa bersyukur dan menunjukkan kasih-Nya kepada sesama manusia. Wah, adik-adik, Tuhan Yesus sayang banget ya sama kita. Sampai Tuhan Yesus rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosanya kita. Ayo kita nyatakan kepada semua orang bahwa Tuhan Yesus sayang semuanya. Tidak ada seorang pun yang Tuhan Yesus tidak sayang. Sama seperti lagu ini, Yesus sayang semuanya.
Kiranya ibadah hari ini bisa menjadi tuntunan untuk adik-adik di dalam kehidupan sebagai anak Tuhan. Kita tutup ibadah ini dengan berdoa ya. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Engkau rela disalib untuk menghapus dosa-dosa kami manusia. Ajarkan kami mengasihi semua orang sama seperti-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sayang